Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan membahas kasus yang sedang viral, di mana ada seorang selebriti TikTok dengan ratusan ribu pengikut yang dikenal sebagai Ratu Entok. Ratu Entok ini diduga telah melakukan penghinaan terhadap Kristen. Nanti kita akan bandingkan pernyataan Bang Kei dengan nada yang sama. Itu satu, siapa itu yang ngomong kosong bilang sekolah di Haifa tuh siapa? S3 di Haifa tuh? Bangkai gitu. Bangkai. Bang. Apakah itu termasuk penistaan atau tidak? Berikut ini adalah video dari Ratu Entok. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, Ronaldo DiCaprio. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi, cukur. Kita sudah menyaksikan bagaimana Ratu Entok menyuruh gambar ilustrasi Yesus untuk potong rambut dengan nada menyindir. Dan kita juga sudah melihat bagaimana dia meminta maaf atas pernyataannya. Terakhir, saya melihat Ratu Entok sudah dilaporkan ke polisi. Kakak sudah menengok kakak kan, tulus murni dari hati sama dari kakak yang paling dalam. Dan akhirnya dirimu sudah melihatkan bahwa kakak tidak ada niat sedikit pun untuk menghina. Tapi itulah yang terjadi di masyarakat, nasib lagi buruk sama kakak. Itu aja kakak bilang. Iya kak, secara pribadi aku memaafkan kakak. Aku mengampuni, tapi secara hukum tetap berjalan. Bagaimanapun juga hukum tetap berjalan. Itu aja sih kak. Oke, kakak sudah menjelaskan semuanya. Dan kami ada beberapa di sini, ada Pak pengacara juga sudah mendengarkan semua penjelasan kakak, dan saya sudah tahu. Tapi ya kita sudah buat laporan dan kakak nanti tinggal menjelaskannya di kepolisian aja. Itu aja sih kak. Dia mungkin tidak tahu apa yang dia lakukan. Dirinya sendiri aja dia bingung soal gendernya. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Mungkin dia sedang mengamalkan ajaran agamanya. Pernyataannya justru membuat orang yang berpikir bertanya-tanya. Kenapa Kristen selalu dinista? Berikut ini kita akan bandingkan dengan pernyataan Bang Kei tentang patung salib Yesus yang narasinya persis dengan pernyataan Ratu Entok. Karena di kami tidak diharamkan belajar Bible. Kenapa? Rukun iman bilang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim, percaya kepada Nabi yang dipercayakan kitab-kitab itu. Berarti kita percaya Yesus, kamu tidak percaya. Kenapa? Orang telanjang dibiarin digantung tiap hari ada. Dipaku, kasihan. Kamu tidak cinta di kok. Aduh, kedinginan mana pada bararodas gitu deh. Aduh, mana luka-luka lecet-lecet. Waduh, ngajar rendol gitunya ya Allah. Kasihan mana gondrong belum sempet potong rambut deh kan. Aturannya ini udah ulang tahun potong rambut 25 nanti dia ulang tahun. Kagak potong rambut. Cukur gente atau dipangmeserkan atau dibelikan atau dibeliin cukuran, nyukur aja kagak. Ini bukan penghinaan, ini justru sebagai gambaran bahwa kita menempatkan Isa bin Maryam, Yeshua HaMashiach itu, Jesus Christ pada proporsi yang tepat, dan kita muliakan dia sebagaimana dia harus dimuliakan, tidak lebay, tidak berlebihan, bahkan tidak menghina, tidak, pas. Mari kita analisa pernyataannya. Apakah orang Kristen yang membuat cerita rekayasa dan membuat Yesus disalib? Orang Kristen hanya percaya pada apa yang kitab sucinya katakan. Bahkan sejarawan menulis bahwa Yesus memang disalib. Jadi itu bukan rekayasa orang Kristen. Itu tidak bermaksud menghina Yesus. Justru orang Kristen akan dianggap pendusta jika mengatakan Yesus tidak disalib. Padahal faktanya dalam kitab suci Kristen sangat jelas dikatakan Yesus disalib. Apakah mengakui penyaliban Yesus adalah tanda orang Kristen tidak mengasihi Yesus? Tentu saja tidak. Kita hanya meyakini apa yang memang terjadi, bukan dibuat-buat. Lalu tentang potong rambut dan cukuran. Apa maksud Bang Kei menyuruh patung untuk potong rambut dan cukur kumis dan jenggot? Karena mau dekat ulang tahun. Pertanyaan kita adalah, apakah patung Yesus bisa dipotong rambutnya dan cukuran?
Apakah patung Yesus bisa merasa kedinginan? Apa tujuan pernyataan ini kalau bukan untuk menghina? Meskipun dia katakan ini bukan penghinaan, lalu apa argumentasi teologis dari pernyataannya? Kalau dia menolak penyaliban, itu bisa diterima karena memang ajaran agamanya demikian. Tetapi kalau sampai bicara tentang patung yang tidak dipotong rambut, kedinginan, dan tidak cukuran, itu sudah berlebihan. Bagaimana menurut teman-teman? Apa bedanya pernyataan Bang Kei dan Ratu Entok? Sama-sama menyuruh mencukur dan potong rambut. Kalau Ratu Entok dilaporkan ke polisi, bagaimana dengan Bang Kei? Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap kasus yang sedang ramai saat ini. Mari kita tetap doakan orang-orang seperti ini supaya cepat sembuh dan bertobat. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, sekali lagi nama saya bangkai saya. Mau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP, biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat ya. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. Sekali lagi. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau. Ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak mamparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi klak klak klak.